Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Senang banget akhirnya kita balik lagi dalam acara yang terbaik. Dan pastinya ya kita selalu ditemani sama band setia kita biar kita seru-seruan bareng di sini. Ada Semuka. Iya. Dan pastinya ya kita di yang terbaik selalu menghadirkan orang-orang yang terbaik pastinya yang akan memberikan motivasi, inspirasi untuk para good people di rumah yang lagi nonton, ya kan? Tapi sebelum itu kita juga mau ingetin nih ya bahwa setiap aktivitas yang kita jalanin ya di masa pandemi COVID-19 ini tetap dengan harus menerapkan protokol kesehatan. Dengan menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak pastinya. Tepat sekali. Dan jangan lupa juga nih untuk vaksinasi ya biar mau melakukan aktivitas apapun imun kita tuh tetap kuat gitu ya. Betul Pia. Terus juga jangan lupa untuk migrasi TV kalian ke TV digital. Karena apa? Jawab dong. Kenapa Pia? Karena jernih suaranya dan pastinya gambarnya itu bersih dan pastinya teknologinya juga canggih. Dan pastinya hari ini kita sudah menyiapkan dua orang yang cantik dan ganteng hari ini. Kayak kita berdua ya. Kita berdua kan iya dong. tampan dan rupawan. Dan mereka ini ya yang selalu baru memberikan aja, orang melihat kita tuh ketika orang melihat kita tuh selera sekali. selera apa nih? Nggak ada. Oke, hari ini ya kita sudah menyiapkan nih ada dua bintang tamu yang mereka ini baru aja menjuarai perlombaan di tingkat nasional. Wow, apa itu? Ini membanggakan Aceh ya di mata Indonesia gitu ya. Langsung aja kita panggil gunungnya Bamega. Bukan Pak, bukan. Oke, langsung aja kita panggil, ini dia ada Salwa Nisrina dan Muhammad Akram. Oke, berdiri dulu deh. Ya, silakan dong untuk kalian ini apa salam kepada good people dengan salam duta wisata salam itu gimana? Kebanggaan duta Salam wisata kebanggaan. ya Gimana? kan? Gimana? Salam duta wisata Indonesia ya. Iya, boleh. Ayo. Oke, Oke, gitu ya. perkenalkan diri dulu dong, boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akral, biasa dipanggil Akral. Saat ini berumur 20 tahun, masih muda ya tentunya. Iya dong. Tapi sok muda nih. Sekarang mahasiswa di Universitas Syah Kuala, jurusan Ekonomi Pembangunan semester 5. Oke, Salwa. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Salwa Nisrina Autar Nyakcut Dawat, biasa dipanggil Salwa. Usia Salwa sekarang 19 tahun. Oh, muda ya? Iya, alhamdulillah. Muda cantik lagi. Dan sekarang Salwa merupakan mahasiswi kedokteran di Universitas Maliku Saleh. Calon dokter. Udah cantik, muda, dokter lagi. Wow. Silakan duduk. Silakan duduk. Tadi masih ingat nggak namanya? Salwa. Salwa apa? Salwainong. Saya pun masih harus menghafal, namanya panjang banget. Salwa ya? Salwa Nisrina Autar. Salwa Nisrina Autar Nyakcut Daulay. Panjang sekali, benar. Makanya saya tanya tadi masih ingat nggak sih? Panjang gitu ya? seperti karirnya ya. Amin. Semoga sepanjang karirnya benar. Oke, apa kabarnya nih hari ini berdua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Aku sehat. Aku kurang sehat. Kecapean kalau ya. Lagi kecapean sih. Lagi banyak kegiatan. Jelas, padat jadwal Padat Akral jadwalnya. sekarang. Tapi tetap dong ya, semangat ya Tetap hadir semangat. di sini ya. Apalagi nih di masa pandemi ini tetap dengan menerapkan protokol kesehatan kita ya. Tetap pakai masker, jaga jarak juga. Nah. Tapi kemarin kan baru aja nih ya dua orang ini nih good people, mereka menjuarai Duta Wisata Indonesia ya. Jadi mewakili Aceh ke tingkat Duta Wisata Nasional dan mereka jadi juara satunya nih. Benar. Nah, tapi sebelum ke mereka nih, kita mau tanya ke Pia dulu nih, gimana menyaksikan mereka langsung? Wah, kalau Pia sih kemarin kan sempat ikutan juga nih ya, jadi pendamping Akral dan juga Salwa, tentunya bikin deg-degan sebelum diumumin ya. Tapi sebenarnya kita udah yakin juga sih ya dari Sombong, kenapa yakin itu Anda? Iya dong, kita kan mengunggulkan mereka gitu ya. Jadi dari sebelum pengumuman
pengumuman aja udah yakin nih, kayaknya nih masuk nih 3 besar. Tapi belum yakin juara 1, tapi ternyata mereka membuktikan nih. Jadi juara 1 Duta Wisata Indonesia. Jadi sekarang mereka nih berdua bukan milik Aceh lagi, tapi udah milik Indonesia, ya kan? Iya. Oke, kita mau terlebih dahulu nih kenalan dulu nih. Ini berdua masih mahasiswa dong ya? Masih. Masih mahasiswa. Kalau Akral tadi mahasiswa apa? Akral mahasiswa ekonomi pembangunan, Ekonomi Pembangunan semester semester 5. 5. EKP lah singkatannya. Di mana? EKP singkatannya. EKP singkatannya, EKP gitu ya. Oke, kalau Salwa? Salwa mahasiswa kedokteran. Kedokteran di? Universitas Maliku Saleh, Oke, Loksmawe. berarti Maliku Loksmawe Saleh. jauh-jauh ke Banda Aceh untuk Menghadiri- menjalankan tugasnya sebagai Duta Wisata Iya, Indonesia. dan sekaligus menghadiri di acara kita yang terbaik Betul, ini. Luar benar biasa banget. buat kalian Terima berdua. kasih ya. Oke, sebenarnya nih ya, awal mula kalian ikut perdutaan ini gitu ya. Sebelum kita bahas tentang Duta Wisata Indonesia ini, apakah memang sebelumnya memang udah sering jadi misalnya kayak model atau bahkan mungkin pernah ikutan waktu SMA tuh duta pelajar Pelajar, gitu iya. mungkin ya. Gimana nih kalau mungkin Akral dulu deh. Dari Akral lah. Misalkan basic Akral dulu dari bulu tangkis. Atlet Jadi ya? Oh, atlet, oke. atlet bulu tangkis. Jadi kan agak jauh nih, bertentangan sama misalkan jauh lah sama Iya, tentang bener. perdutaan. Iya. Nah, dari bulu tangkis, dari SMA Akral pengen ikut duta lingkungan dulu. Ya, lingkungan. Duta lingkungan, tapi karena dari SMA bentrok jadwalnya sama Pora. Oh, kok karena sampai ke latihan Pora gitu ya? ya? Pora, sampai ikut Persiapan Pora Pora, dulu ya? sampai ikut Pora. Jadi bentrok dengan jadwal Pora, jadi nggak bisa ikut duta lingkungan. Dan inisiatif mau ikut duta wisata, tapi dari Banda Aceh, Kenapa pilihnya Banda Aceh? Padahal tadi aslinya dari Sigli. dari Sigli. Kenapa nggak ikut di PD? Dari Banda Aceh, kenapa? Karena dari Banda Aceh sendiri ibu kota provinsi Aceh, dan selain itu juga banyak kegiatan. Dan itu merupakan suatu batu loncatan untuk Akra juga. Dan Akra bisa berkarir lagi di sini, bisa tidak hanya dari duta wisata, namun bisa seperti jadi presenter kayak Kapia, belajar juga dong kan. Jadi moderator dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang bisa ditempuh. Benar. Iya, benar. Karena selagi ada kesempatan, kenapa kita tidak mencoba Memanfaatkan gitu ya? kan? Ya benar. Iya. Karena kalau bisa merantau kapan lagi kalau bukan Iya. sekarang Benar. ya. Apalagi kan orang PD itu biasanya rame banget ya yang merantau ya Rame Akral ya. merantau Salah satunya Akral ini. Semoga dengan merantau tuh bisa meningkatkan karirnya lebih baik lagi gitu Akral ya. Kalau Salwa ini gimana nih? Dulu backgroundnya awalnya sering memang ikutan duta atau bahkan mungkin Pernah ikut, ikutan iya, ajang model ya? Iya. agensi gitu, gimana Salwa? Sebenarnya duta wisata ini merupakan suatu hal yang baru juga bagi Oh, Salwa iya? karena Salwa latar belakangnya dulu pramuka dan desain grafis. Oh iya, pramuka dan desain grafis yang Iya. biasanya nggak tampil di depan gitu ya, tapi ini tampil. Gimana rasanya tuh Salwa? Karena Salwa tuh suka mencoba hal yang baru. Jadi Salwa pingin gimana cara mengembangkan potensi yang ada dari di Salwa dari duta wisata ini. Duta wisata ini. Oke, ini dari tadi kita kan udah ngobrol ya untuk kenalan dulu sama mereka berdua. Tapi ya good people kayaknya masih penasaran nih muka asli itu gimana gitu ya. Boleh dong buka masker sebentar? Gak apa nih buka masker di Nggak sini. apa-apa. Bentar sebentar, aja, nanti pakai sebentar lagi. aja. Kral. Iya. Nah, ini Duta Wah, Indonesia. ini dia nih Akral dan Wisata Salwa, Indonesia. cantik banget ya, ganteng juga. Iya. Duta Wisata Indonesia yang kemarin pokoknya sewaktu baru aja kepilih gitu ya, baru aja menang. Itu pada viral juga ya di berbagai Sosmed ya? media Indonesia khususnya. Oke, dipakai lagi maskernya, silakan. Silakan. Dan ini bisa membanggakan sekali ya, apalagi di Lombok loh. Di Lombok, jauh-jauh dari Aceh ternyata bawa Membuahkan hasil. Membuahkan hasil, benar. Dan ini untuk keberapa kalinya Aceh menjuarai. Baru pertama Baru loh kan? pertama ya. Baru pertama ya Aceh ya. Selama 15 tahun baru pertama. Selama 12 12 tahun 15 ikutan duta 15 tahun ikutan Duta Wisata Indonesia dan baru kali ini membuahkan hasil yang Wah. luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Akral dan juga Salwa. Keren bang. Aduh, kenapa Pak? Marah. Hei, saya betul kaget loh, tidak gini. Oke, Salwa ini kalau Akral kan tadi dari atlet gitu ya, dan itu jauh juga. Kalau Salwa sekarang kan tadi mencoba hal baru. Gimana nih, nyaman nggak sih dengan dunia yang baru ini bagi Salwa gitu? Nyaman karena di sini Salwa belajar gimana cara berkomunikasi dengan orang. Karena sebelumnya dari latar belakang Salwa sendiri
jarang ya untuk bertemu sama orang banyak. Tapi dari duta ini Salwa belajar gimana cara berkomunikasi dengan orang banyak, kemudian berkomunikasi di publik seperti itu Kak. Jadi Salwa udah nyaman dengan dunia yang Salwa sekarang ini. Dari awalnya mungkin baru belajar, kemudian sekarang udah bisa beradaptasi dengan baik ya Salwa ya, luar biasa. Jadi kita tuh benar-benar harus berani mencoba hal baru ya Salwa ya. Kalau Akral nih, Akral kan memang jauh banget tuh, atlet yang biasanya olahraga, iya, terus jaga biasa- pola makan, jaga pola vitamin, makan, ya. bener. Terus nggak pikir tuh kayaknya warna kulitnya mau gimana gitu ya, rambutnya mau gimana gitu kalau atlet ya. Kalau sekarang kan udah jadi duta wisata, apalagi udah jadi duta wisata Indonesia gitu. Gimana sih itu perasaan Akral yang di dunia yang berbeda ini gitu? Sama juga kayak Salwa tadi, Akra juga nyaman dengan sekarang di Duta Wisata Indonesia. Karena dulu ketika Akra, sedikit cerita ya, ketika Akra dulu SMA, ketika Akra disuruh maju untuk ngomong, Akra nggak berani. Gak berani, takut. Nggak berani, takut, karena kan dulu Akra ngomongnya kayak belibet, kecepatan gitu. Jadi takut orang bakal ngejek gitu, ngomong apa sih dia. Jadi dari belajar dari Duta, banyak hal yang Akra pelajari di sini, tidak hanya public speaking, namun Akra bisa belajar tentang hal-hal baru. Seperti salah satunya Akra bisa belajar teater dari Duta juga, dari Duta Wisata, acting. benar dari acting, dari Duta Wisata Akra diajak untuk belajar teater. Jadi suatu hal yang luar biasa sih, karena kan lagi muda nih Bener. masa belajarnya muda, masih banyak ya. Iya, masa-masa muda, masa untuk mencoba segala Mencoba hal baru. banyak sekali Tapi nih. tetap positif ya. Iya. Tetap positif, benar. Dan ini juga jadi pelajaran juga ya untuk para good people mungkin yang masih berpikir bahwa ikut duta wisata ini hanya untuk misalnya ajang tampil aja gitu tanpa maksudnya yang penting cantik ganteng terus juga nggak punya isinya gitu. Ini jadi pelajaran juga bahwa mereka tuh nggak sekedar cantik dan ganteng loh, tapi ada isinya. Buktinya bisa menjuarai duta wisata Indonesia di tingkat nasional. Luar biasa banget. Tapi sebelumnya memang dari Agaminung dulu ya. Agaminung Banda Aceh dulu ya kalau Akral ya. Kalau Banda Aceh. Salwa? Dari Agaminung semua juga. Nah, gimana sih support dari ikatan daerah tuh? Ikatan dari kalau Salwa dari Loksmawe, kalau Akral dari Kota Banda Aceh gitu ya. Gimana sih support dari mereka? Apakah memang mereka langsung lepas tangan aja nih? Sekarang kan udah Duta Wisata Indonesia perwakilan dari Sain gitu ya. Nah, sekarang gimana? Dari Agaminung Banda Aceh sendiri masih support sampai sekarang. Salah satunya juga dari dinas, tahunnya juga nge-support banget sih. Misalnya dari proses pertama kali kami ikut provinsi, dari dinas juga support. Habis itu dari official dari Agaminung Banda Aceh juga nge-support. Segala hal apapun yang berhubungan dengan keperluan kami selama di provinsi juga disupport. Sampai dengan sekarang, di tingkat nasional, apapun keluhan kami, apapun keinginan kami yang belum kami terpenuhi, misalnya seperti kemarin ya Salwa ya, video ya, dari video untuk nasional, dari dinas Banda Aceh juga nge-support untuk datangin orangnya. Kalau dari Salwa sendiri gimana? Alhamdulillah juga Dinas Pariwisata Kota Loksmawe sama Ikatan Agaminung Loksmawe juga masih mensupport dalam segala hal, baik dari dana, kemudian mental Salwa juga untuk keluhan-keluhan Salwa, mereka menampung juga, kemudian juga kasih masukan. Alhamdulillah sampai sekarang, walaupun Salwa udah jadi duta wisata Indonesia, tapi belum terlepas dari Kota Loksmawe. Belum dilepas ya. Masih terus dibimbing, terus Karena rumah pertama ya. Iya. Rumah pertama. Rumah pertama. Pijakan pertama. Balik ke rumah pertama. Nah, tapi itu kan jarak kalian menjuari provinsi ke tingkat nasional itu kan dekat banget ya. sekali tuh Kak. Itu gimana tuh Kak? Kemarin kan persiapannya, sempat Kak? ngundang juga Iya. kan dari Syarikat Agaminung Iya. Aceh, dari Sain gitu. Sempat kita bahas juga tuh Sempat kita ternyata jarak antara pemilihan provinsi dan nasional deket banget. Itu gimana sih kalian tuh? Persiapan kalian nih, ini Akral dulu nih persiapannya tuh. Oh, sungguh luar biasa sih. Karena kan dari juara Agaminung Banda Aceh sendiri kan 2020. Nah, dari 2020 ke 2021 itu jaraknya tempuh 2 tahun ya. 2 tahun ya. Jadi kan masih bisa Pelajari ya segala macam. pelajari. ya? Salah satunya kita harus pelajari juga kondisi pasangan kita nih, salah satunya. Kita juga bisa harus belajar materi gitu. Dan kemarin dari provinsi ke nasional sekitar seminggu lebih gitu Salwa ya. Iya. Seminggu persiapannya. Seminggu persiapannya. Kalau mungkin biasanya orang sampai 5 bulan gitu ya, sampai 7 bulan, tapi kalian hanya Seminggu. seminggu. Jadi seminggu tuh dari bakat, dari presentasi, dari keilmuan, public speaking juga, dan salah satunya paling penting mempelajari karakter pasangan. Kenalan dulu ya. Kenalan dulu, karena kan kalau misalkan kita ikut Duta Wisata Indonesia ini berbeda dari putra-putri pariwisata Nusantara dan lain sebagainya. Karena kalau misalkan kita jadi juara, kita satu paket antara putra dan putrinya. Jadi kalau misalkan salah satunya sendiri seperti interview nih, Iya. kalau misalkan interview
kami berdua jawabnya. Kalau misalkan Akra ditanya, Akra juga harus mikir dan Akra harus menurunkan ego Akra sendiri agar memberikan porsi untuk Salwa untuk jawab. Tapi tidak mengambil porsi Salwa gitu. Iya. Wah, saling mengimbangi berarti ya. Mengimbangi, jadi nggak bisa tonjol sendiri. Kayak kita berarti ya. Iya. Jadi kalau untuk Salwa sendiri nih, gimana sih cara kalian tuh membangun chemistry gitu, terutama kan kalian dari daerah yang berbeda nih ya. Bener. Hanya dalam waktu seminggu, tuh, membangun chemistry itu gimana tuh? ataukah kalian pernah PDKT? sampai mungkin pernah musuhan awalnya tapi sekarang udah deket banget, gimana sih caranya tuh? Mungkin dari Salwa deh. Sebenarnya yang paling struggle-nya itu itulah ya, kekompakan, karena dari latar belakang Akral berbeda, kemudian Salwa juga berbeda, kemudian dari cara coachingnya juga berbeda. Itu kan mempengaruhi juga dari jawaban kita, dari intelektual kita. Nah, jadi dari 1 minggu itu bagaimana cara menyamakan persepsi antara Salwa dan Akral, itu yang paling susah sih Kak sebenarnya. Kemudian kalau untuk chemistry, seiring berjalannya waktu itu pasti sendiri ya? Iya, dapat sendiri gitu. Tapi kalau sekarang udah ini dong ya, udah deket dong ya, apalagi udah sama-sama jadi Duta Wisata Indonesia ya. Dan syukurnya memang satu daerah kita ya. Iya. Aceh. Kalau misalnya seandainya Akral juara ataupun Salwa juara, tapi pasangannya berbeda daerah, itu lebih sulit ya. Tapi kalau Duta Wisata Indonesia ini memang ya nggak ditanggapi saya ya. Enggak, kalau Duta Wisata Indonesia ini memang dia dalam satu daerah. Satu daerah. Kita kayak mereka dong, kayak dengar dulu. Iya. Mereka itu memang dalam satu daerah juaranya, ya kan? Memang nggak akan bisa-bisa kan? Oh, nggak bisa ya? Itu penilaiannya dia, 2 orang. sebenarnya. Oh gitu. Makasih Bia. Luar biasa. Kayak kita ya nggak bisa dipisahkan ya. Iya, benar. Tapi kadang-kadang ada yang dipisahkan juga. Iya. Kapan? Lusa kita saya bisa. Oke, Salwa ini cara melatih mental ini kan kalian masih umurnya itu bisa dibilang masih muda banget gitu ya, belum 20 ya? Aku 20. Akal 20, Salwa 19 tadi ya. Gimana sih cara melatih mental seorang pemenang gitu? Seorang pemenang ini kan mungkin Good People juga butuh inspirasinya gitu. Gimana? Mungkin Salwa dulu deh. Kalau intinya dari Salwa itu jangan takut mencoba. Jadi Salwa, pribadi Salwa itu suka organisasi ya. Jadi dari SD, SMP, SMA itu selalu terkait dengan organisasi. Salah satunya OSIS, kemudian Pramuka. Nah, itu merupakan salah satu batu pijakan juga sih Kak. Jadi di mana di organisasi ini kan kita belajar bukan hanya bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain, kemudian juga kita bisa mengatur waktu seperti itu. Jadi Salwa menggunakan organisasi ini sebagai cara belajar Salwa untuk pijakan ke depannya. Kalau Salwa berarti supportnya itu memang dari organisasi ya? Iya, dari organisasi. Kalau Akral nih, Kalau Akral udah pasti mental terbentuk dari sama atlet ya? Iya, itu udah pasti nih, mental atletnya terbawa nih. Satu dari mental atlet, kedua juga dari sugesti diri ya. Karena ketika sebelum tampil Akra suka sugesti diri. Gimana tuh mau sugestikan karena kan diri? kalau misalkan kita sugesti diri kita dengan hal-hal yang positif, kita akan terbentuk juga positif. Kan kita juga banyak nih ketika kita ikut event suatu ajang pasti banyak hujatan dari luar. Betul. Banyak cacian serta makin dari luar kan. Jadi kita nggak usah tanggapin, udah sugesti diri aja sendiri. Kita bisa, dan insya Allah pasti kita bisa. Dan Akral membuktikannya membuktikan. Iya. Jadi mensugestikan itu perlu tuh ya. Iya. Tapi satu sisi cara mensuggest diri tuh Akral mungkin ada ritual-ritual Akral sendiri. Biasa Akral dalam suatu ruangan sendiri gitu, Akral ngomong tuh diri sendiri. Akral ngomong sama diri sendiri. Misalnya kita kayak ngomong sama lawan jenis, lawan bicara kita ya. Tapi kita diri ngomong kita sama diri sendiri nih. Karena kita harus bisa membuktikan pada diri kita sendiri. Kita bisa menghilangkan semua persepsi serta stigma negatif dari orang. Dan itu terbukti ya Terbukti, Akral ya. Itu ternyata bukan cuma teori untuk mensuggest diri, itu ternyata Akral juga mempraktikannya dan sangat berpengaruh ya Akral ya berarti ya. Wah, menarik banget. Kurang lebih hampir sama kayak saya tuh. Oh iya? Iya, saya gitu juga tuh. Gimana, kalau misalnya kalau misalnya ada masalah gitu kan, atau mau manggung aja lah. Mau manggung tuh kayak kadang ada kayak minder ya. Nah, tapi kayak ngobrol dulu nih dengan diri sendiri nih. Kadang ada perlawanan, udah nggak usah, bukan bidangmu itu. Tapi kayak ada yang satu sisi ngomong, itu bidangmu loh, iya. Kalau nggak kamu ambil nih nggak rezeki segala macam gitulah. Jadi ikutin yang positifnya Ikutin positifnya. Ikutin yang bisa bikin semangat juga ya. Benar. Oke, kita bahas tentang Duta Wisata Indonesia-nya nih. Nah, kemarin gimana sih persaingannya kalau di sana tuh kalian tuh merasa takut nggak sih, merasa rendah nggak sih, gimana tuh kalau kemarin sewaktu ikut kompetisi? Mungkin Akral dulu, silakan.
Kemarin kan ikut di nasional, jadi kan setiap provinsi yang dikirim ke nasional tuh pastinya dan tentunya orang-orang yang terbaik dari Betul, daerahnya sendiri. gitu Tidak ya. mungkin dikirim orang yang nggak baik gitu Iya. kan. Pasti dari potensi mereka juga memiliki potensi yang berbeda dari kami. Mereka Iya. punya kelebihan serta kekurangan dan juga begitu pula kami. Kami memiliki kelebihan serta kekurangan sendiri. Betul. Nah dari kalau misalkan berbicara tentang rasa takut, rasa minder tentu ya. Pasti kita minder dan Udah juga grogi takut. banget tuh Iya. ya. Kita bersaing dari semua daerah, kita harus bisa membuktikan diri kita sendiri yang terbaik. Namun ya intinya kita harus bisa menunjukkan yang terbaik sih bagi diri kita sendiri dulu dan juga bagi orang lain. Jadi kekurangan itu ditinggalin dulu ya. Yang penting kita harus tunjukin yang terbaik dari sisi kita gitu ya. Tapi kalau kalian sadar nggak sih kalian mengetahui kekurangan kalian? Nah, itu tahu nggak sih kekurangan diri Iya. gitu ya? Tapi jangan dijawab dulu. Iya, kan, nanti kalau kita akan dijawab, bahas itu. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Untuk Good People jangan kemana-mana, tetap di Yang Terbaik. Lihat dunia dari sebuah sisi yang tak terlihat. Motivasi, inspirasi untuk jadi yang terbaik. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Ayo terus jaga diri kita dan keluarga dengan menerapkan protokol kesehatan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Tingkatkan juga kekebalan tubuh kita dengan cara perbanyak konsumsi sayur dan buah yang tinggi vitamin. Rutin berolahraga, cukup tidur, serta hindari stres dalam bekerja. Mari selalu terapkan protokol kesehatan dan gunakan masker. Bersama kita lawan virus COVID-19. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Lihat dunia dari sebuah sisi yang tak terlihat. Motivasi, inspirasi untuk jadi yang terbaik. Yeay, senang banget kita masih di Yang Terbaik. Dan pastinya ya, di sini masih dengan dua orang
kita yang terbaik di sini ada Salwa dan juga ada Akral, Akral. Duta Wisata Indonesia. Indonesia. Oke, kita tadi masih mau bahas tentang kekurangan-kekurangan gitu ya. Iya. Mungkin good people juga pas ikut kompetisi, pas Iya. ikut lomba itu mungkin punya kekurangan tapi bingung gitu cara nutupinnya gimana. Kalau dari Akral dan juga Salwa ada nggak sih kiat-kiatnya tuh? Mungkin Salwa dulu udah jawab. Kalau Salwa sendiri selalu lihat hal positif yang ada di diri kita. Jadi menyampingkan dulu hal negatif, karena hal negatif itulah yang atau kekurangan-kekurangan kita gitu yang bikin Down ya. down, Iya. kemudian menghambat jalan kita Benar. gitu. Jadi bagaimana cara kita memunculkan Kelebihan kita. positif dan Iya. kelebihan-kelebihan dari diri kita sehingga kekurangan kita itu tertutupi. Tertutupi, Itu benar. dia. Nah, Kalau dari kebanyakan Akral gimana caranya? ya, Akral. Kalau Akral sendiri sih sama kayak tadi ya. Akral orang kadang-kadang suka minder gitu dengan ikut berbagai kompetisi, memulai dengan hal-hal baru. Namun kembali lagi ke sugesti diri sendiri. Suges lagi ya. Sugesti diri sendiri itu bagi Akral tuh hal yang sangat penting Bener. bagi Akral Yang sebelum ampuh banget iya, pokoknya ya. yang ampuh banget yang bisa meningkatkan kembali gairah Akral, gairah untuk ikut semangat. Bisa Iya, gairah bener. untuk ikut Iya, kompetisi ya. Betul. Jadi bisa Untuk membakar diri berarti ya. Benar. Itu Karena luar biasa tuh. Kalau misalkan dari atlet kan sebelum kompetisi, sebelum tanding nih pemanasan dulu nih. Iya. Kalau misalkan sekarang ya udah sugesti diri sendiri dulu. Sugesti aja ya, sugesti yang positif ya. Ya sebelum Iya. keluar ruangan sugesti diri sendiri dulu. Jadi pas keluar ruangan ya udah terpancar aura Terpancar positif. dari orang itu ya. Tapi gimana sih rasanya nih ya, udah jadi Duta Wisata Indonesia sekarang, udah jadi center of perhatian dari masyarakat Indonesia, bukan cuma Aceh lagi nih. Mungkin Akral dulu dijawab. Sekarang sih alhamdulillah ya. Maksudnya, Biasa aja gitu jawabannya gimana? alhamdulillah sih sudah menjadi center ya. Jadi tidak hanya sebagai center, namun kita harus bisa memberikan yang terbaik. Iya. Dan dari salah satunya sendiri, dari kelakuan kita, dari cara kita berbicara, dari cara kita kita ya. berpakaian juga harus dijaga sih. Dijaga juga sih, benar. Dari hal kecil aja harus dijaga sekarang. Contohnya, Contohnya gigi ngomong. kuku. Gigi kuku. Iya, gitu sih. Iya kan? Akan kan? Akram enggak tapi. Ya tuh kadang kalau misal bawaan gigi kuku itu kan ke bawah tuh pasti Iya, kan. Nah, kebiasaan ya. Kebiasaan. Mungkin Akral enggak yang tipe yang gigi kuku. Tapi itu tapi- hal kecil sebenarnya. benar. Pasti dijaga. Nah, kok Akral apa? Hal-hal kecil apa sih? Titik rambut. Enggak tahu ya, tapi misalkan mungkin dulu dari cara berpakaian ya. Iya. Mungkin dari cara berpakaian dulu agak amburadul sih. Iya, Tapi nggak peduli sekarang lah ya. nggak peduli sama pakaian, tapi sekarang harus dijaga juga. Harus dijaga. Nah, udah jadi perhatian tadi ya. Jadi keperawatan sekarang, Kral, ya. Kalau Salwa sendiri gimana nih? Perawatan diri. Kalau Akral perawatan seminggu sekali. Iya, sekarang udah Sekali. sering nyalon sekarang. Jadi B8 tadi. Iya. Oke, kalau Salwa gimana nih perasaannya udah jadi Duta Wisata Indonesia? Pastinya luar biasa ya Kak, maksudnya kayak di usia 19 ini saya udah bisa meraih suatu tanggung jawab yang luar biasa, apalagi tanggung jawabnya itu Indonesia. Jadi seperti yang Akral bilang tadi harus udah dijaga attitude, kemudian penampilan dan lain-lainnya itu memang harus tetap on selalu Kak. Tetap on selalu. Iya. Semuanya pokoknya diperhatikan terus gitu ya Salwa ya. Oke, Salwa, ini kan Duta Wisata Indonesia gitu ya. Tapi nanti kan kemarin udah terpilih. Kapan sih terpilih kemarin? Tanggal berapa? Tanggal 7. Tanggal 7 ya, tanggal 8 ya? Tanggal 8. Oke, kalau Salwa sendiri nih, gimana nih nanti ke depan ada peran khusus nggak sih yang diamanahkan untuk kalian nih sebagai Duta Wisata Indonesia? Alhamdulillah untuk program kerja dari Duta Wisata Indonesia sendiri kami sedang menyusun bersama Akral kemudian juga Ketua Admindo Indonesia untuk program kerja ke depannya, dan juga kami rencana ingin bekerja sama juga dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia. Gitu. Pak Sandiaga Uno Iya. ya. Oke, luar biasa. Jadi masih nyusun ya. Iya. Tapi nanti pasti kita tunggu banget nih program apa sih yang bakal ada nih ya. Ini Khususnya untuk Aceh. bakal sibuk sekali ya Akral ya. Susah nih ngajak ngopi Akral nih. Kan ngopi Jadwalnya padat banget gitu ya. Tapi insya Allah Oke. bisa kalau Kalau Akral sendiri nih, nanti ke depan akan ada apa lagi sih aksi yang dilakukan oleh Duta Wisata Indonesia ini? sebenarnya dari Duta Wisata Indonesia sendiri sih udah ada 2 program ya, yang sudah dari dulu. Tapi misalkan untuk berbicara program ke depannya sendiri masih nyusun program terbaru. Contoh yang udah ada apa? Yang salah satunya Jelajah Negeriku. Oh, apa Itu itu? Jelajah Negeriku, kita mencari spot-spot wisata baru yang belum terkenal ya Salwa ya, yang belum bisa dikunjungi sama orang. Jadi belum kita bisa promosi, diekspor ya? benar. Mengenalkan yang- kepada masyarakat. Iya, Kita yang bikin destinasi itu gitu ya. bisa create destinasi baru dan juga bisa kita mencari destinasi yang terbaik. destinasi yang belum dijamah ya Benar. sama orang ya. Dan Terus apa lagi Akral? kedua,
kembali lagi ke 7 Sabta Pesona nih. 7 Sabta Pesona salah satunya kebersihan. Itu kan sebagai tugas Duta Wisata ada 3 nih, sebagai edukasi, sebagai promosi, serta satu lagi inovasi. Dan di sebagai edukasi sudah tugas Duta Wisata untuk mengedukasi wisatawan. Karena nih ada beberapa nih kan, salah satunya seperti wisatawan di Bali nih. Wisatawan di Bali, Balinya sudah bersih, sudah bagus, tapi malah dirusain dari wisatawan sendiri. Dan sudah sebagai tugas kami untuk mengedukasi wisatawan tersebut. Wisatawannya ya kita edukasi. Wisatawannya kita edukasi untuk tetap menjaga destinasi wisata. Terus kalau untuk program aksi-aksi kedepannya ada apa lagi, Akral? Kalau aksi kedepannya sih baru itu aja ya, tapi kalau misalkan untuk yang terbaru lagi dibicarakan dengan pengurusnya. Tapi kalau misalkan untuk Aceh sendiri sudah ada ya? Sudah ada yang program-program yang kami susun bersama. Oke, tapi kalau misalnya Duta Wisata di Indonesia ini, dia tuh lebih berperan ke daerahnya sendiri sebenarnya nantinya, atau memang udah lepas gitu dari Aceh? Gimana tuh? Nanti untuk program-programnya untuk memang keseluruhan atau untuk dijalankan di Aceh? Gimana tuh? Dari Akra dulu nih. Kalau misalkan sebagai Duta Wisata Indonesia, kami berkompetisi di nasional, namun kami tetap membawa itu dari Aceh sendiri. Dari Aceh kita kenalkan di luar, namun kita tidak lupa untuk, misalnya kita tetap mempromosikan Aceh, namun kita tidak lupa untuk tetap mempromosikan daerah-daerah lain. Ya, karena udah mewakili utamanya Aceh tapi Aceh dulu. Iya. Karena harus mewakili dari Aceh, tapi untuk seluruh yang ada di Indonesia, benar, karena kan duta nasional kan, iya. Tapi kalau boleh tahu nih, program-program yang udah disusun, baik itu programnya Duta Wisata Indonesia atau bahkan programnya Agam Inong Aceh, gitu ya. Apa sih yang, misalnya apakah dia lebih ke sosial, apakah lebih ke edukasi siswa, gitu? Gimana sih kalau dari program yang udah kalian susun tuh? Kolaborasi antara semuanya ya? Yes, kolaborasi antara semuanya. Ada sosial, ada wisatawan. Gak boleh dibocorin nih dikit gitu ya, biar nanti mungkin good people juga tahu nih sebenarnya Duta Wisata ini kerja nggak sih gitu ya. Ada yang dilakukan nggak sih, ada aksi nyata nggak sih gitu. Karena kan sekarang banyak juga nih ya, Akal dan juga Salwa, teman-teman di luar sana yang berpikir bahwa Duta Wisata ini perannya itu hanya menyambut tamu gitu. Mungkin ada nggak sih aksi nyata yang dilakukan sama kalian gitu? Silakan. Salah satu program kerja yang sedang kami susun itu yang bentuk sosial nih Kak ya. Sebenarnya banyak nih. Ini bongkar satu aja nih. Oke, boleh. Yaitu mengunjungi sekolah-sekolah disabilitas yang ada di Aceh. Kemudian mengajak mereka untuk memperkenalkan wisata. Tentunya dengan hal yang seru ya Kak, karena seperti yang kita tahu sendiri kondisi mereka. Jadi bagaimana cara kita membawa wisata yang bisa diterima oleh mereka. Jadi mengajak mereka jalan-jalan misalnya ke tempat-tempat wisata seperti itu Kak. Oke, tapi kenapa tuh Akral tujuannya tuh hanya untuk disabilitas? Jadi gini Kak, ada cerita nih Kak ya. Nah, yang agak sedikit tersentuh ya. Karena ada seorang disabilitas ngomong nih sama salah satu finalis Agam Inong Provinsi Aceh. Orang-orang seperti kami ini apa nggak bisa, apakah tidak layak untuk berwisata? Jadi kan dari omongan tersebut, dari pertanyaan seorang yang disabilitas, jadi kami ingin membuat wisatawan, misalnya orang-orang disabilitas itu mampu dan layak juga untuk menjadi wisatawan di destinasi. Dan tidak hanya itu ya Kak, ada juga beberapa program lain mungkin ntar bakal dijalankan juga ke depannya. Mungkin bocorannya satu aja deh ya. Boleh deh. Satu aja, misalnya udah satu dari Salwa, mungkin dari satu daerah, kalau juga ada juga Explore Aceh gitu. Explore Aceh. Explore Aceh. Itu kami menjelajahi destinasi baru yang ada di Aceh. Misalkan kami membuat camp gitu, 1 hari atau 1 malam, namun untuk semua yang ada sebagai Agam Inong Aceh tetap mempromosikan daerah tersebut, destinasi tersebut. Misalkan dari satu snap, jadi semua orang naikin snap, jadi orang itu tahu destinasi, dan kami juga mencari tahu bagaimana celah-celah yang terbaru langsung share ya, di share. Dan tidak hanya di share, mengenalkan destinasi wisata baru ya kepada masyarakat, karena banyak kan destinasi wisata baru yang ada di Aceh. Tapi belum semua orang tahu, belum terjamah semuanya ya, bahkan belum jadi destinasi, kita jadiin destinasi gitu. Betul, karena biasanya ya orang tahu mungkin yang udah umum gitu ya, misalnya kunjungin Sabang tuh
ke Ibo gitu Iya, ya. itu udah tahu lah ya sama. Kunjungin ke daerah Aceh Tengah itu ke Burnitelong atau bahkan tempat-tempat wisata yang biasanya orang kunjungin. Terus kalau ke Banda Aceh, kalau ke Aceh Besar itu ke Lampu'u, tapi sebenarnya mungkin banyak lagi ya di luar sana ya. Nah, itu tugasnya Duta Wisata Aceh, Agaminung Aceh gitu ya. Itu program tadi itu berarti kerjasama dengan teman-teman di daerah? Di daerah semua. Berarti semuanya Semua tetap Agaminung dilibatkan. Aceh itu dilibatkan dalam program itu. Menarik banget. Kita tunggu ya. Apakah ada destinasi menarik lainnya di Aceh? Kita tunggu ini dari Duta Wisata Aceh, Agaminung Tapi Aceh. seperti program yang mereka jalankan mengenai wisata disabilitas tadi ya, teman-teman disabilitas, kita lebih ke kurang adalah infrastruktur untuk mereka nih. Iya, mungkin dari segi tempat setelah mandi laut kan kita harus bersih-bersih tuh. Nah, untuk fasilitas mereka kadang nggak ada, seperti tangga yang kursi roda mungkin kan. Semua tangga tuh. Kita justru pengennya yang ada jalan untuk mereka Ya, khusus destinasi wisata yang ramah terhadap teman-teman disabilitas. disabilitas. Nah, ini mungkin perannya Duta Wisata bekerja sama dengan instansi-instansi terkait gitu ya. Iya. Oh, nanti kita ngobrol-ngobrol seru lagi bareng dengan Akral dan juga Salwa. Kita mau dengerin satu lagu dulu nih dari Semuka. Di lubuk hatiku tersimpan ada rasa bimbang yang enggan ku ceritakan. Ternyata baru ku sadari sirnanya simpan untuknya. Aku cinta kepadamu, aku rindu di pelukmu, namun ku keliru telah memburu cinta dia dan dirimu. Aku cinta kepadamu, aku rindu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker.
Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Ayo terus jaga diri kita dan keluarga dengan menerapkan protokol kesehatan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Tingkatkan juga kekebalan tubuh kita dengan cara perbanyak konsumsi sayur dan buah yang tinggi vitamin. Rutin berolahraga, cukup tidur, serta hindari stres dalam bekerja. Mari selalu terapkan protokol kesehatan dan gunakan masker. Bersama kita lawan virus COVID-19. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Dari semua sisi yang tak terlihat, motivasi, inspirasi untuk jadi yang terbaik. Nopal. Oke, senang banget kita masih dalam acara Yang terbaik. Dan pastinya masih dengan dua bintang tamu kita hari ini yang luar biasa hebat banget ya. Ada Duta Wisata Indonesia, Akral dan juga Salwa di sini. Oke, kita mau kepoin ini. Kemarin kegiatan Duta Wisata Indonesia itu kan diselenggarakan di Lombok, NTB ya. Nah, itu perbedaannya apa sih kegiatan Duta Wisata Indonesia dengan Agaminong Aceh gitu? Lebih keren mana? Nah, mungkin bisa dibandingin gitu. Gimana nih? Mungkin Akral deh jawab. Kalau misalkan lebih keren mana, dua-duanya tetap keren ya. Namun beda porsinya sendiri. Karena kemarin Duta Wisata Indonesia dari semua provinsi. Sedangkan pemilihan Agaminong Provinsi Aceh itu dari semua kabupaten. Kalau misalkan segala persiapannya bagus ya. Dari provinsi, dari nasional juga bagus. Mungkin ada hal yang lebih mendasar, yaitu bisa belajar budaya baru di sana. Bisa pertukaran budaya, karena kan sebelumnya kita nggak kenal nih sama provinsi-provinsi lain, budaya-budaya apa dari mereka. Sedangkan kita di Aceh, pasti sedang kita lebih tahu lah tentang budaya di Sabang, tentang budaya di Aceh Tengah, dan lain sebagainya. Tapi di sana benar-benar beda ya. Beda Akral banget ya. kayaknya. Benar. Oke, kalau Salwa nih. Salwa, kalau kemarin kegiatan di Duta Wisata Indonesia itu ada apa aja sih? Selama karantina sampai dengan finalnya. Sebenarnya untuk karantina sendiri hampir sama ya dengan pemilihan Agaminong Aceh, ada pembekalan, kemudian juga ada penampilan atraksi dari masing-masing provinsi.
Kemudian juga ada tes tulis, ini yang membedakan dari provinsi. Sebelumnya di provinsi nggak ada tes tulis, tapi di nasional ada tes tulis. Kemudian juga interview dan malam penebatan. Sebenarnya hampir sama aja ya, Kak. Tapi ada nggak sih kunjungan ke tempat-tempat wisata? Kan Lombok bagus banget kayaknya ya. Nah gimana tuh kalau kalian nih yang jadi peserta? Apakah di hotel aja gimana? Ada kunjungan ke beberapa destinasi wisata yang ada di sana. Ada Museum Nasional NTB. Kemudian juga ada kami berkunjung ke desa-desa wisata yang ada di Lombok juga banyak. Kemudian wisata belanja juga ada ke Mandalika yang paling penting. Wah, Mandalika. Alhamdulillah Sirkuit diberikan Mandalika. kesempatan ke sana. Sempat ke sana ya. Jadi lagi heboh banget sekarang ya. Sirkuit Mandalika Iya, ya, Superbike apalagi ada ya. ajang Superbike kemarin ya. Bener, tapi sekarang mereka udah pernah kunjungin ke sana gitu ya. Ipia juga udah pernah kunjungin kan? Pernah dong. Pernah. Iya. Anda? Saya belum. Saya baru sirkuit Long Raya. Oh iya, boleh. Yang penting ada Iya, sirkuit Lamnyong. Insya Allah tahun depan pasti ya. Insya Allah. Saya yang akan menjadi pembalap di sana ya. Wih. Angkat saya lah. Saya bawa becak ke sana. Oke, kalau kan udah sempat tuh ya kunjungan ke tempat wisata yang ada di Lombok gitu ya. Gimana sih perbedaan antara wisata di sana dengan wisata di Aceh tuh kalau menurut Salwa dan juga Akral? Salah Siapa juga. mau jawab dulu? Salwa dulu silakan. Jadi di sana yang paling banyak kami kunjungi itu desa wisata. Dan kalau selalu lihat di Lombok itu sadar wisata dari masyarakatnya itu tinggi sekali. Nah, benar. Yang perlu kita edukasi Iya. sebenarnya ke masyarakat juga ya. Iya benar ya? benar. Jadi masyarakat di sana dari usia muda sampai usia tua pun mereka ikut mengembangkan wisata yang ada di daerah sendiri. Kemudian juga mereka paham akan sabta pesona, kemudian tentang hal-hal yang dasar dari wisata. Mereka itu semua paham. Jadi itu yang membuat Salwa dan Akral di sana sangat kagum karena seperti kita ketahui desa wisata itu kan terletaknya di daerah. Jadi jauh dari kota. Benar. Tapi semangat mereka akan wisata, kemudian bagaimana cara menyambut tamu dari daerah lain itu sangat luar biasa. Betul. Satu sisi yang bisa kita petik positifnya, mereka menjaga budaya mereka sendiri. Itu. Karena budaya kan merupakan jati diri kita. Iya. Kalau misalkan hilang budaya, berarti kayak umat Aceh, mati ani umpat jarat, gak ada dapat tami tali. Betul. Jadi kan mereka tetap menjaga serta melestarikan budaya mereka. Karena mereka menjaga serta melestarikan budaya mereka, jadi wisatawan datang Iya, ke tempat mereka betul. mempelajari budaya Mempelajari mereka, budaya mereka. melihat. Itu merupakan daya tarik dari Betul, wisatawan betul. untuk mempelajari budaya. Karena sebenarnya kalau kita lihat di Aceh gitu ya, tempat wisatanya tuh banyak banget ya. Malah sebenarnya mirip juga kalau saya kemarin ke sana juga ya. Kalau kita lihat pantainya itu kita sebenarnya Jauh lebih lebih bagus bagus ya. malah, lebih Iya. bagus malah. Cuman tadi kata Salwa, sadar wisata dari masyarakatnya itu masih kurang. Nah, ini jadi PR kita semua ya good people ya. Ayo Iya. sadar wisata. Jadi kalau untuk memahami sabta pesona gitu ya atau bahkan untuk menarik wisatawan yang lain, hal-hal lain itu bukan cuma duta wisata, bukan cuma teman-teman dari dinas pariwisata yang harus pahamin itu, tapi sebenarnya semua orang gitu ya. Benar. Kayak kalau quotes ataupun kata-kata yang tagline gitu yang sering disebutkan sama duta wisata atau Agam Inong Aceh itu sekali menjabat Seumur hidup menginspirasi menginspirasi. dan everyone is a tourism Tourism ambassador gitu ya. Semua orang itu duta wisata sebenarnya. Iya, luar gitu ya. biasa sekali. Kalian seorang duta wisata juga. Iya, duta wisata Karena juga. kalau kita ngomongin tentang wisata, sebenarnya itu kan yang paling banyak ya mendatangkan manfaat untuk masyarakat ya. Kayak mereka tuh makanya mungkin dari usia muda hingga usia tua kayak Salwa bilang tadi itu semuanya pada sadar wisata karena wisata itu paling penting gitu ya. Akralnya bener nggak sih Akral? Benar. Tapi kadang nih ya di daerah kita nih ada beberapa destinasi yang kadang memanfaatkan itu tidak cocok gitu. Kayak gini Akral. Kadang-kadang datang wisatawan harga UMP dinaikin tuh. Benar. Karena itu tempat wisata, dinaikin. Itu gimana tuh tanggapan dari Akral sendiri selaku duta wisata? Kalau Akral sendiri sih kurang setuju ya dengan kejadian seperti itu. Sudah seharusnya kita juga tetap mematok harga yang sama. Karena kan dari 7 sabta pesona ada salah satu item yaitu kenangan. Iya. Kalau misalkan kita datang ke tempat tersebut dan kita memiliki kenangan, pasti ke depannya kita datang lagi dong kan. Kalau misalkan kita datang sekali ke situ, ya udah gak enak sini, naikin harga terlalu mahal, gak nyaman sini, gak rapi, bisa kotor. Iya. Pasti
besoknya lagi kita nggak datang Nggak lagi akan dong. kembali lagi, nggak Dan akan kita kembali. bakal menceritakan hal-hal yang buruk Iya. tentang wisata tersebut. Ketika Iya. kita tempat destinasi wisata tersebut dibuat secara bagus oleh pihak setempatnya, pasti kita bakal menceritakan hal-hal positif Iya. dari tempat wisata tersebut bagi orang lain. Iya. Dan orang lain yang mendengar pasti tertarik untuk datang tersebut. Sebenarnya perlu penanganan dan kerjasama lebih lanjut ya antara pemerintah, kemudian stakeholder, UMKM dan masyarakat terkait yang harga di Iya, harga di tempat-tempat wisata itu tertentu ya. sendiri, Iya. Karena kalau misalnya mungkin ada dilakukan aksi juga sama misalnya pemerintah ataupun instansi yang misalnya nih mematok harga nggak boleh nih lewat Iya. berapa gitu. Iya. Mungkin juga masyarakat akan ikutin gitu ya, Salwa ya, benar ya. Makanya kadang-kadang kita jangankan wisatawan, kadang aja lokal aja kita Betul. untuk menuju ke tempat itu. Tiba-tiba air mineral harga 20.000, air kelapa yang tadinya tinggal petik 40.000, kadang kan, Iya. kesempatan Kesempatan ya. kesempatan. Nah ini. Tapi Salwa, ini kalau misalnya kita ngomongin tentang oleh-oleh ya, kalau misalnya tempat beli oleh-oleh di daerah NTB itu kan banyak banget ya. Kalau kita kan masih kurang banget nih, gimana tanggapan dari Salwa sendiri? Itulah perlu kesadarannya masyarakat antar wisata karena sebenarnya wisata ini merupakan salah satu penyumbang pendapatan terbesar di Betul. daerah. Benar. Nah, jadi hal inilah yang harus kita tanamkan pada masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat bisa mengambil keuntungan dari wisata ini. Kemudian juga untuk oleh-oleh sendiri itu bisa dilakukan kerjasama dengan pemerintah juga untuk membuat suatu tempat khusus oleh-oleh. Khusus oleh-oleh, iya. Jadi masyarakat di sana diberdayakan, kemudian juga pendapatnya untuk mereka sendiri demi Betul. pembangunan daerah Benar. itu sendiri. Iya, berarti ditempatkan spot-spotnya ya. Iya. Oke deh, Akral, terakhir nih, kasih dong inspirasi untuk teman-teman ya, para good people yang mungkin pengen juga nih meneruskan jejak dari Akral dan juga Salwa. Silakan, Akral. Oke, untuk good people semuanya, terutama nih kaum muda ya, bagi generasi muda, udah saatnya kita bangun, tidak perlu rebahan lagi, sudah saatnya kita membangun negeri ini, memberikan hal-hal positif bagi sektor pariwisata yang ada di Aceh, karena menyakan tanyo solom, menyakan jino pajanlom. Nah, itu dia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi gitu ya. Oke, terima kasih Akral dan Salwa sudah mampir ya di TVRI. Semoga ke depan semakin menginspirasi banyak orang. Amin. ya. Dan sukses terus ya menjalankan program-programnya ya. Luar Duta biasa. Wisata Indonesia. Oke deh, untuk good people jangan lupa terus saksikan yang terbaik setiap hari Senin, Senin, Selasa, Rabu dan Kamis. jam 2 siang. Dan akhirnya saya Yulia Usfa. Dan saya Rama Soal. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga